saya selama ini cuma memandang di sekitar saya tuh zolim gitu ya sekitar saya. Dan akhirnya itu jadi justru mengundang saya jadi seperti itu. Nah akhirnya saya sampai mengenal satu ilmu. Yang satu ilmu magnet rezeki, yang saat itu saya cuma dapat seliweran aja di sosmed. Yang saya lihat mungkin itu hidayah ya Allah. Allah izinkan saya melihat itu. Kemudian saya putar sambil nyetrika, sambil masak, sambil audionya waktu itu ya? Audio, hanya di audio Telegram Pak. Ya, Telegram. Saya dengarkan, saya putar, kemudian perlahan-lahan saya praktekkan. Loh, ternyata benar gitu loh. Saya dapatkan keajaiban itu gitu. Saya dapatkan keajaiban itu gitu. Ya saya malah jadi umroh, saya malah bisa bangun rumah, saya gitu malah yang tadinya saya jualan es itu menutupin keseharian tadi, nambah apa ya? Ya nambah penghasilan kita keseharian. Akhirnya saya malah jadi jual emas sekarang ini. Jumpa lagi di Pejuang Keajaiban. Kali ini seperti biasa saya kedatangan seorang narasumber tamu yang luar biasa. Beliau adalah seorang guru ya, seorang pengajar di sebuah sekolah menengah pertama. Beliau juga pernah, pokoknya luar biasa lah kisahnya. Kita tanya aja langsung, kita sambut dulu narasumber kita yang luar biasa hari ini, Ibu Hijrah Ginting. Apa kabar Bu Hijrah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, luar biasa. Dahsyat. Gitu ya. Siap berbagi inspirasi ya Bu ya? Siap. Iya. Insyaallah. Jadi saya mendengar ceritanya Ibu ini mengajar sebagai PNS berarti ya? Guru SMP gitu. Dan pernah jualan es. Ya, benar. Gitu. Nah, kesehariannya sampai sekarang Ibu masih ngajar? Sejak tahun? 2004-2005. Nah, saya mulai dari kalau teman-teman CTMR itu nyebut masalah itu persoalan ya. Disiplin kata. Saya sampai hafal isi disiplin kata nih. Ilmu-ilmu diceritakan satu-satu, wah hafal. Tapi kata panas dipraktekkan. Jangan cuma hafal pada dengar. Gitu ya. Masya Allah. Bu, waktu itu ada persoalan apa sih? Gitu. Sehingga Ibu sampai ya akhirnya mengenal magnet rezeki dan sekarang jadi CTMR. Alhamdulillah. Baik, jadi dulu itu Pak, saya itu sebenarnya hidup penuh dendam Pak. Kalau saya bilang tuh hidup penuh dendam gitu ya. Kalau nggak positifnya itu. Kenapa? Karena saya waktu itu emang itu kesalahan saya, ketidaktepatan saya yang saya lakukan. Kenapa? Karena saya waktu itu pernah saya punya gaji tapi saya borohkan ke orang lain. Demi ingin membantu orang lain sih sebenarnya gitu. Niat kita bagus tapi ternyata caranya tidak tepat gitu ya. Saya borohkan ke orang lain dan ternyata saya tahu orangnya di mana dan itu tidak dikembaliin gitu. Dan sampai sekarang, nah itu yang membuat saya ya Allah saya harus kalau dulu tuh saya cuma melihat orang tuh ya zolim, dirimu zolim gitu ya. Nanti kau akan cari aku di akhirat tuh nanti gitu ya. Nah ketika hidup saya penuh dendam itu ternyata saya nggak sehat gitu Pak. Saya nggak sehat gitu. Kenapa saya melihat sekitar saya itu semuanya nggak tepat? Saya melihat semua di sekitar saya itu nggak tepat gitu ya. Nah kemudian dengan kehidupan rumah tangga yang seperti itu yang saya harus mencukupin yang seharusnya cukup ya. Tapi akhirnya tidak cukup karena itu kan ketidaktepatan saya sendiri gitu ya. Nah jadi dulu tuh kalau saya bilang tuh sering bilang apa ya kayak saya tuh kerja tuh seperti P11 kok istilah saya tuh pergi pagi pulang petang pendapatan pas-pasan potong pinjaman penuh penderitaan gitu ya. Semua P. Ya. Dulu tuh saya seperti itu gitu. Kenapa? Bagaimana mungkin saya bisa pergi kerja sementara uang nggak ada gitu. Ongkos sudah nggak ada lagi gitu ya. Nah itu membuat saya ya Allah gitu. Seperti apa aku harus menjalani hidup ke depan gitu. Nah kemudian saya melihat di sekitar saya ternyata di akhir saya baru paham gitu ya. Pola pikir kita ternyata nggak tepat sama ini. Saya selama ini cuma memandang di sekitar saya tuh zolim gitu ya sekitar saya. Dan akhirnya itu jadi justru mengundang saya jadi seperti itu. Nah akhirnya saya sampai mengenal satu ilmu. Yang satu ilmu magnet rezeki. Yang saat itu saya cuma dapat seliweran aja di sosmed. Yang saya lihat mungkin itu hidayah ya Allah. Allah izinkan saya melihat itu.
Kemudian saya putar sambil nyetrika, sambil masak, sambil audionya waktu itu ya? Audio, hanya di audio Telegram, Pak. Iya, Telegram waktu itu. Tahun berapa Mapu waktu itu? 2016. 2016? Ya, 2016. Saya dengarkan, saya putar, kemudian perlahan-lahan saya praktekkan. Saya ATP aja waktu itu saya nggak ngelawan gitu. ATP amati tiru plek aja gitu ya. Udah sama lah persis dengan yang disampaikan Panas waktu itu berarti ya. Gitu. Benar. Ketika saya udah ber-ATP gitu, loh ternyata benar gitu loh. Saya dapatkan keajaiban itu gitu. Saya dapatkan keajaiban itu gitu. Ya saya malah jadi umroh, saya malah bisa bangun rumah, saya gitu. malah yang tadinya saya jualan es itu menutupin keseharian tadi nambah apa ya? Ya nambah penghasilan kita keseharian. Akhirnya saya malah jadi jual emas sekarang ini gitu ya okay. kan. Bu, mungkin tahan dulu nih Bu Ija. Ini makin menarik nih diskusinya nih. Saya ingin flashback ke yang Ibu lakukan dulu. Menurut saya nih, tanpa mengetahui secara detail seperti apa kejadiannya. Ibu kan meminjamkan uang itu ya ke orang lain. Ke satu orang atau ke banyak orang? Beberapa sih. Ke beberapa ya? Iya, beberapa. Tapi kenapa Ibu sampai meminjamkan itu? Nah itu kesalahan Maaf nih, saya. Ibu kan bukan berperilaku waktu itu seperti meminjamkan, ngasih bunga tinggi. Enggak kan? Karena memang Ibu ingin membantu gitu ya. Iya benar. Cuman karena orang aja. itu akhirnya kok nggak balikin. Anda waktu datang memelas-melas begitu ditagih. Lari, hilang. Bahkan itu Ibu merasa bahwa Ibu tuh memandang orang itu zolim. Saya udah berbuat baik kok Anda seperti ini. Seperti itu ya. Benar, seperti itu. Kalau masyarakat umum mungkin ya sekarang yang belum mengenal ilmu rezeki atau mungkin belum mengubah mindsetnya, Anda pasti setuju nih. Ibu nggak salah gitu. Ibu nggak salah, itu uang Ibu, hak Ibu, hasil kerja Ibu. Ya, yang mereka zolim gitu. Ternyata Ibu menyadari bahwa itu keliru. Itu keliru. Oh, akhirnya yang lain pun terlihat seperti itu. Iya. Oh, gitu. Iya. Akhirnya saya jadi, ternyata itu kekuatan pikiran ya. Ketika kita memikir di sekitar kita tuh memang tidak tepat, ya udah. Saya akhirnya jadi di posisi seperti terzolimi gitu. Dimanapun tempat saya kerja, saya seperti posisi terzolimi gitu. Seakan-akan semua peraturan itu nggak tepat aja bagi saya gitu. Kok jadi gini, zolim kalian. Nah seperti itu. Ternyata pikiran saya nggak tepat gitu. Oke. Nah, kalau sekarang kita tahu, kita mengenal, kita paham, Ibu juga sebagai CTPR pasti tahu yang namanya disiplin kata. Seperti apa sih dulu, sejauh apa sih Ibu berkata-kata kurang bagus atau mendoakan mereka? Nah mungkin bahasa saya itu tadi ya, kalau membahasakan mereka tuh zolim itu udah pasti udah gitu paling ya. Tinggi itu udah ya. pasti itu ya, zolim dirimu gitu ya. Capek kalau nanti cari aku di akhirat gitu. Sampai seperti itu, sampai nyebrang alam gitu. Iya sepertinya, karena bayangkan kita lihat Pak, kita tahu dia di mana posisinya gitu loh, tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa, diminta juga nggak. Nah tapi ternyata seiring waktu berjalan, ketika saya mengenal ilmu ini, di mana saya harus bisa mengikhlaskan itu ya nggak mudah kan prosesnya. Iya, maaf Bu Hijrah, berarti begitu Ibu mulai mengenal rezeki atau mencoba mendengarkan ternyata wah ilmunya keren nih gitu, bagus. Tujuan Ibu pertama salah satunya itu ya? Iya. Mengembalikan itu, menarik piutang boleh dibilang gitu ya? Sebenarnya enggak. Oh sebenarnya enggak? Mencari ketenangan tadi. Ketenangan justru ya. Kok kenapa saya gini gitu ya? Oke, jadi bukan tujuan utamanya itu ya? Iya. Saya merasa pantes. Artinya ya pantas nggak dapat uang itu gitu loh. Artinya ketenangan itu justru lebih tujuan utama saya gitu, yang lebih tinggi. Karena ngelihat dia gitu ya, mengingat dia, menyebut namanya aja gitu, itu nggak bisa tidur saya bayangkan. Gimana saya mau bisa lupa Pak? Ketika gajian seharusnya orang itu ngejar bendahara, saya dikejar bendahara, gimana tuh Pak? Iya betul. Nah seperti itu, mau dilupakan, mau nggak ingat, ya teringat setiap bulan gitu ya. Iya. Nah seperti itu. Nah, apalagi pas kita mungkin merasa Ibu waktu itu kurang, butuh apa. Iya, sebenarnya ada tapi di dia gitu. Iya, benar gitu. sekali. Itu pasti telak banget gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang Ibu lakukan sehingga tadi muncul ketenangan, akhirnya Ibu malah berpikir bahwa cara saya salah. Apa sebenarnya yang Ibu lakukan, Ibu praktekkan waktu itu? Nah, jadi Pak, alhamdulillah ya waktu 2000, karena berawal dari kehidupan saya yang tidak tenang itu tadi ya. Saya mengenal Ibu Mani Rezeki tadi, satu persatu saya buka audionya, dan saya coba ATP sama tidur plek gitu ya. Nah, satu yang pernah sempat saya lihat, yang saya dengarkan gitu ya, ada jurus namanya kickback. Nah, tapi ketika saya mendengarkan audio itu saya baru sadar, toh ini pernah saya lakukan loh. Ini pernah saya lakukan gitu ya. Pernah saya lakukan waktu itu, saya bisa cerita Pak ya sekilas ya. Saya tuh kan, alhamdulillah saya tuh terlahir dari ibu yang mu'alaf.
yang makanya namanya saya hijrah itu ya. Ada harapan dan doa di situ. Betul. Jadi ibu yang mualaf. Nah satu hari saya mendengar bapak saya waktu itu ingin berangkat haji. Dan qadarullah beliau punya kakak, jadi bibinya saya itu sudah berangkat haji, masih kapal laut dulu Pak. Oh masih kapal laut. Masih kapal laut dulu, jadi haji itu 3 bulan. Betul. Sebulan pergi, sebulan di sana, sebulan pulang. Betul kayak melepas orang tua jihad ya. Iya seperti karena itu. Udah lama pasti di jalannya tidak mudah gitu Iya benar. Nah jadi waktu itu kepengen berangkat haji, tapi kalau orang tua kan uang nggak ada nih gitu ya, karena memang berasal dari keluarga yang tidak mampu lah saya bilang. Nah jadi waktu itu ketika saya tahu niat orang tua seperti itu, saya sementara kakaknya ini berangkat masih kapal laut aja udah berangkat, sudah bolak-balik. Nah orang tua saya cuma kebagian antar jemput aja ke bandara gitu ya. Akhirnya terbesitlah hati saya, terbesitlah saya, dan sampai saya sampaikan kepada bibi saya, Bi, nggak kepengen tuh bawa adik ke Mekah gitu, tanah suci. Itu bapak itu kepengen loh, bawa kenapa gitu ya. Nah waktu itu mungkin memang tidak cukup kali ya. Jadi waktu itu ya sudah saya berbesar hati. Padahal kepikir waktu itu kita cicil, biar kami yang bayar anaknya gitu ya. Nah tapi ternyata memang nggak bisa. Tapi sejak itu Pak, saya berazam, di dalam hati saya itu berazam, ya Allah, kalaulah sampai di situ rezeki kau takdirkan untuk orang tuaku, maka tolong ya Allah, banyakkan rezekiku anaknya gitu. Izinkan aku yang memberangkatkannya gitu. Izinkan aku yang menghajikan orang tuaku. Dan itu saya lakukan setiap hari Pak, setiap doa, setiap saya ingat gitu. Bahkan saya gadaikan semuanya amalan-amalan saya. Semua amalan-amalan gadaikan itu? Saya gadaikan artinya gini, saya ngaji nih Pak, misalnya saya baca ngaji, saya gini, ya Allah, kalaulah bernilai pahala nih di matamu, tilawahku ini, tolong ya Allah hajikan orang tuaku. Oh gitu. Nah, itu jadi saya sudah tidak memikirkan untuk diri sendiri pahalanya, untuk yang lain malah hajat fokus ke sana. Iya. Luar biasa itu. Jadi saya waktu itu sedekah gitu Pak, ya Allah sedekahku ini Allah tolong hajikan orang tuaku. Bahkan geser batu di jalan Pak. Ini ya Allah, kalaulah ini bernilai pahala di matamu, tolong ya Allah hajikan orang tuaku. Nah seperti itu Pak. Setiap hari. Nah ternyata Pak 2008 orang tua saya datang, bapak sama ibu saya datang ke rumah, izin sama suami malah daftarkan saya haji. Oh orang tuanya ikut juga? Iya. Oh gitu, sekalian daftarkan. Iya, jadi bertiga, jadi bapak, ibu dan saya. Nah waktu itu saya protes toh Pak, loh bukannya tadi aku berdoa ya Allah, kan aku nih yang ingin menghajikan orang tua aku, kenapa justru aku yang didaftarkan kan gitu nih? Betul. Kenapa aku didaftarkan gitu? Saya protes tuh sama Allah, nggak paham polanya, kenapa bisa terbalik ini gitu? Kenapa terbalik? Aku yang berdoa malah aku yang didaftarkan gitu. Nah ketika 2016 saya baru paham Pak, ketika paham ilmu mana rezeki tadi, oh ini toh yang namanya kickback. Itu yang namanya ketika kickback. Kita mendoakan orang lain, ternyata malaikat yang mendoakan kita. Hal yang sama gitu. Pantesan kami 5 bersaudara, kenapa saya yang diambil? Kenapa saya yang didaftarin? Kenapa saya yang dibawa? Bukan kakak. Karena yang kickback ibu, yang tiap hari, tiap ibadah tadi istilahnya menggadaikan amalan itu, itulah kickback. Iya, kickback. Gitu. Nah, sejak itu Pak, saya udah paham nih polanya gitu. Nah ini saya ulang-ulang. Nah saya akhirnya ketagihan nih gitu. Saya kepengen rumah misalnya, ya udah saya kickback aja tuh. Saya bantu orang tua, saya bantu ibu. Ayo qadarullah 2009 bapak saya meninggal ya. Jadi saya niatkan saya nggak badalkan orang tua sama orang lain, saya yang menghajikan insya Allah gitu ya. 2013 alhamdulillah kami berangkat lagi, daftar lagi. Nah ketika bapak saya sudah tidak ada kan, ibu tuh kami pindahkan ke dekat sekitar saya, sebelah rumah saya. Nah itu saya berusaha gimana mati-matian saya membangunkan rumah untuk ibu saya. Dan saya tidak mikirkan rumah saya. Saya bukan membangun rumah saya yang posisinya waktu itu masih ngontrak gitu ya. Oh ibu masih ngontrak? Wah sekarang alhamdulillah. Dulu. Iya dulu kan kita ngontrak, kemudian akhirnya dijual sama yang punya, sudah kita beli tapi belum kita bangun. Masih posisi rumah kontrak. Kita belilah rumah di sebelah untuk rumah orang tua. Nah saya justru fokus membangunkan rumah orang tua. Gimana cari pokoknya bangunlah gitu. Memang gak cepet Pak. Tahunan kita membangunkan rumah orang tua, ada proses gitu ya. Nah setahun 2 tahun gitu baru selesai rumah orang tua, alhamdulillah. Tapi ternyata Pak, tahun ini Lebaran Idul Fitri itu di rumah orang tua saya dengan posisi rumah baru. Tahun depan saya yang rumah baru Pak. Langsung tahun depannya kontan tahun gitu depan langsung saya rumah. Gitu ya. Nah itu luar biasa yang ya. gak bisa saya pikirkan, kok bisa gitu ya. Ternyata ada orang yang dulunya punya amanah ratusan juta, di tengah saya mau bangun, di situ malah mulangkan. Di sana malah mengembalikan. Yang tadi membuat ibu merasa. Ini beda. Beda justru. Beda, bukan amanah di saya, malah amanah di orang tua. Jadi orang tua saya, iya,
bapak saya kan. Nah ketika karena saya membangunkan rumah orang tua tadi kan saya nih. Betul. Nah jadi si ibu tadi ada orang mulangin amanah ke bapak saya dulu, almarhum bapak saya. Si orang tuh merasa, nih kamu kan udah berusaha nih nyiapkan rumah ibu gitu ya. Nah sekarang yuk siapkan rumahmu. Jadi uang ini digeser ke saya, akhirnya gitu selesailah rumah saya. Masya Allah rumahnya. itu yang dua-duanya jadi ya. Ya, Jadi kalau mungkin ya kalau saya sampaikan nih ke viewer dari cerita banyak pejuang keajaiban termasuk ibu sendiri, ibu Hijrah. Kalau kita fokus ke diri sendiri, ya Allah akan kasih ini buat kamu. Tapi kalau kita fokus ke orang lain, orang lain dikasih, terutama kita orang lain, kita juga dapat gitu ya, double dapatnya gitu ya. Oke. Karena menurut saya justru ilmu-ilmu jurus-jurus dari Magnet Rezeki ini sebetulnya ada juga tanpa kita belajar ya. Cuman kita nggak tahu ilmu apa. Ternyata setelah kita belajar Magnet Rezeki, oh itu. Dan menurut saya sih Panas itu menstrukturkannya jurus-jurus ini ke dalam sebuah konsep Magnet Rezeki luar biasa, mudah dicerna, keseharian banget gitu ya. Tidak hanya bicara halal haram surga neraka, tapi keseharian banget gitu ya. Anda simple mendoakan orang lain kita akan dapat juga, simple seperti itu ya. Dan itu sebenarnya itu yang sering kita ya. Ada berdoa yang selama ini kita miss. Selama ini kita sibuk berdoa untuk diri kita sendiri. Iya, betul. Baru-baru mikirin orang, kita aja belum tentu selamat gitu ya. Selama ini mindset kita jangan kan itu Bu, kadang gini, ketemu anak yatim, dikasih tolong doain saya. Iya, mikirkan kita. Ngasih orang lain tapi doain kita. Iya, benar. Fokus ke diri ya gitu. Nah, itu yang selama ini miss gitu ya. Nah, jadi ketika saya Pak dapatkan sudah itu, oh iya saya udah dapatkan ini keajaibannya gitu ya. Dan ini ternyata ilmunya ini gitu. Akhirnya saya jatuh cinta kan. Dan inilah yang saya ulang-ulang Pak. Pola ini gitu ya. Oke. Dan Ibu sempat tadi sampaikan sampai umroh berulang tuh gimana ceritanya itu? Nah itu 2016 ya Pak 2016, ya kita bangun rumah. Kemudian masih 2016 itu juga saya diajak itu ibu saya mualaf ya Pak ya. Nenek saya lebih mualaf lagi loh. Maksudnya lebih mualaf gimana? Lebih mualaf lagi artinya dia udah tua. Sudah tua baru mualaf. Oh gitu. Nah bisanya tuh Pak. Ini ibu saya ketika rumah baru selesai, rumah si ibu udah siap, rumah saya baru selesai ini tahun ini gitu ya. Si ibu nih kepengen umroh. Ibunya saya kepengen umroh. Sama kakak saya sudah daftar bertiga ya. Kakak nomor 1 dan 2 baru ibu saya bertiga sudah daftar. Nah kemudian tiba-tiba kok nenek saya gitu ya tinggal sama ibu saya nih karena posisi sama-sama janda udah gitu ya. Kepengen ikut umroh. Nah si ibu saya ini gak pede nih bawa si nenek. Iya karena udah sepuh juga ya. Sepuh juga. Satu lagi beliau merasa gini awam ya. Dia merasa ntar kita bilang mau ke rumah Tuhan, mau ke rumah Allah. Ntar kalau ditanya Allahnya mana aku jawab apa gitu. Mungkin si ibu merasa awam ya namanya beliau juga mualaf. Jadi beliau curhat sama saya. Saya bilang yaudah Bu gak usah mikirin apa kata Allah dah. Anggap aja bawa jalan-jalan orang tua ibu ke Tanah Suci gitu saya bilang kan. Nah orang tua mungkin karena dulu kami haji pernah berdua kan gitu ya 2012 kita haji berdua. Nah si ibu ini merasa nggak pede nih sendiri. Ya udah Jrah, izin sama abangmu sama suami. Yuk kita berangkat gitu. Saya bilang uangnya dari mana? Ini rumah baru selesai loh Pak. Ini rumah baru selesai gitu kan. Kata nenekmu siapa yang bawa dia dibayarin gitu. Nah saya ya Allah ya Rob gitu ya. Kok ini saya rasa luar biasa gitu keajaiban yang nggak benar-benar nggak kepikiran sama sekali, tidak ada ekspektasi saya sama sekali. Nah akhirnya berangkatlah saya umroh 2016 bawa orang tua, jadi kami berlima. Jadi si nenek, si ibu, kakak 1, 2 dan saya nomor 3. Kita berangkat berlima gitu, alhamdulillah. Nah setelah pulang Pak, saya merasa ini travel recommended gitu ya, bagus gitu ya. Nah waktu di Tanah Suci saya ketemu sama teman jemaah haji dulu yang 2012 ketemu di sana gitu. Nah setelah pulang dia cerita, Jrah kemarin berangkat sama apa, sama travel ini gimana gitu cerita. Nah karena saya merasa itu recommended ya saya tawarin aja bagus tuh gitu ya. Nah ternyata yaudah Jrah aku mau berangkat lagi nih tahun depan gitu. Nah berangkat ternyata rame nih yang berangkat. Saya kasihlah sama si Ustadz yang punya travel. Ustadz nih banyak nih jemaah yang mau berangkat. Nah si Ustadz tadi merasa loh Jrah ini jemaahmu semua. Oke berangkat bawa. Lah saya berangkat lagi. Berangkat lagi gitu ya. Qadarullah luar biasa. Nah begitu Pak. Jadi 2017 ngulang, 2018 begitu lagi gitu. Nah 2019 alhamdulillah kita dapat kesempatan nama kami keluar di Haji 2019 yang seharusnya belum kuotanya. Oh gitu, maju berarti ya. Iya, karena 2013 Desember loh daftarnya. Harusnya agak masih lama 2027 seharusnya belum daftar. Apalagi sekarang puluhan tahun. Puluhan tahun. Nah itu juga luar biasa, saya rasa itu memang udah
Jadi berangkatlah haji tahun 2019 berangkat lagi sama suami, sama orang tua, bawa mertua waktu Alhamdulillah itu. Berarti satu season haji sebelum COVID ya. Iya, pas tahun depan sudah nggak ada berangkat, Masya Allah. Iya, dan saya berhasil bawa mertua saya waktu itu umur 97 tahun, Pak. Jadi umur 2013 kita daftar memang kepengen bawa mertua gitu, bawa orang tua. Nah 2017 kita urus, Pak, biar berangkat cepet. Qadarullah nggak dapet. 2018 kita urus juga, nggak bisa juga. Nah 2009 kita udah nggak ngurus, nggak ingat juga. Ternyata saya ditelepon gitu sama travel, kemarin ceritanya udah jadi tuh, berangkat belum? Nih bawa berkasnya gitu. Jadi ya itu saya merasa ya Allah ini nggak kita pikirkan, Allah kasih loh ternyata gitu. Nah akhirnya kita berangkat 2019. Nah pulangnya 2000 kita pandemi ya nggak bisa berangkat lagi tuh. 2022 gitu lagi. Karenanya itu Pak, ketika kita sudah mengenal ilmu manai rezeki, ketika kita praktek disiplin kata, ketika kita praktek jurus-jurusnya, itu beneran apa yang kita pikirkan itu sudah seperti biji benih yang tumbuh di tanah yang subur, cepet jadinya gitu. Makanya pengamal manai rezeki itu hati-hati tuh. Jangan kan bicara mikir aja hati, ya benar, karena jadi gitu. Gitu. Jadi waktu itu saya mikir ketika saya adain seminar training, Pak Mas itu putar foto ya gambarnya, ini umroh kesekian, umroh ke-30, umroh ke-31, umroh ke-32. Saya terbersit nih Pak, terbersit. Ya Allah ya Rob, kepengen umroh lagi ya Rob, tapi kepengen Ramadan di sana gitu ya. Kok kepengen lah Ramadan di sana. Itu hari Ahad Pak. Senin saya ditelepon tuh sama orang travel. Kak, kita berangkat umroh senggol Ramadan yuk. Ramadan juga. Masya Allah, kok pas banget gitu kan. Ramadan. Bulan 10 gitu lagi, disuruh lagi bawa jemaah lagi. Itu yang membuat saya, wah, nah ini membuat teman-teman itu justru ya Allah ini anak udah jelas gak ada gajinya tapi kok bolak-balik pergi umroh ya, kok malah pergi haji ya gitu. Nah ini saya bilang gimana saya gak jatuh cinta ya dengan ilmu manai rezeki gitu. Nah itu diamalkan terus sampai sekarang Ibu. Jadi Bu Hijrah sudah berapa kali umroh? Berapa ya? 16, 17, 18, 19, 22, 23. 7. Udah berapa? 7 kali. 7 kali umroh. Haji 2 kali. Luar biasa nih. Pas banget nih bagi teman-teman yang belum berkesempatan untuk umroh gitu ya. Mau umroh gratis. Saya punya rekan nih. Almas Fried Chicken. Nah, ini punya teman saya nih, Bang Okta namanya. Dia bagi-bagi umroh gratis setiap bulan. Jadi beli Almas Fried Chicken, ayam goreng Saudi nomor 1 di Indonesia. Dan 5% profitnya didonasikan ke Palestina untuk saudara-saudara kita di sana. Dan 5% dari revenue-nya, dari omsetnya untuk bagi-bagi makanan, sembako gratis di sekitar outletnya. Kurang lebih seperti itu. Tapi ada juga yang gak mau gratis, saya mau bayar. Yes. Kami ada namanya bisa umroh. Ini rekan saya juga, Bang Erwin Raja ya. Dia mengajak umroh dengan biaya terjangkau. Dan itu menurut saya luar biasa, sama luar biasa dengan Bu Hijrah nih yang berulang kali umroh sampai 7 kali ya Bu ya, dan haji 2 kali. Termasuk tadi orang tua ya yang doakan gitu ya, istilahnya saya suka tuh menggadaikan amalan kita. Artinya apa? Bukan untuk kita sendiri, bukan untuk keinginan kita yang lain, tapi khusus untuk sesuatu yang memang kita ikhtiarkan ya. Waktu itu menghajikan orang tua dan itu pasti luar biasa dampaknya gitu. Iya. Nah, Ibu sempat sampaikan dulu pernah jual es ya? Iya. Itu pada saat jadi guru? Iya. Jadi saya kebetulan saya tinggal itu di satu komplek yang dekat dengan sekolahan. Jadi saya itu masukkan es lah gitu ke koperasi, ke kantin lah. Ke kantin sekolah tempat Ibu mengajar ya? Iya, tempat untuk memasukkan gitu ya. Justru saya sebelum PNS dulu masih. Nah, ketika PNS ya udah karena kita memang penduduk setempat. Nah, seiring waktu berjalan macam ya mungkin peraturan-peraturan segala macam itu mungkin ketika saya PNS juga timbul ada rasa udah nggak boleh lagi gitu. Nah tapi ketika untungnya saya kenal ilmu manai rezeki. Jadi ketika distract gitu istilahnya udah nggak boleh lagi nih masuk, saya langsung wow keren gitu. Yes, Allah pasti siapkan yang terbaik gitu. Yes, pasti Allah udah siapkan yang terbaik gitu. Nah ternyata justru saya jual emas. Jual emas itu jauh banget tuh, itu yang saya tanya tuh, jual es ke jual emas. Ini kayak bumi dan langit nih, kurang lebih seperti itu ya. Benar. Itu Ibu jual emas itu jual emas apa? Pedagang emas atau gimana? Nah alhamdulillah
di Magnet Rezeki itu kan ada syiar ekonominya ya, syiar emasnya PT Dinar Khairul Rezekin. Nah, alhamdulillah saya itu wakil resmi. Saya wakil resmi dari PT Dinar Khairul Rezekin. Nah, ini juga keajaiban banyak ini saya dapatkan dengan ilmu Magnet Rezeki. Saya dari dinar itu yang bisa kami sampai keliling-keliling negara, beberapa negara itu bersama reward Pak gitu Nas. ya? Rewardnya, Luar Masya Allah biasa dari ya, penjualannya. Ya, Dan itu yang membuat saya, ya Allah, dulunya awalnya ketika saya ingin nyemplung Pak, ingin daftar, itu nggak pede loh jelas. Waduh, gimana mungkin nih saya bisa bisnis emas, sementara aku beli emas aja nggak sanggup nih setiap bulan gitu. Sebelumnya jualan es ya, jauh banget gitu. Jauh banget gitu ya. Tapi ternyata kita kan udah tahu ilmunya Pak. Gitu. Oh gitu. Ilmu Magnet Rezeki. Saya waktu itu pakai apa? Saya pakai Garpu Tala. Garpu Tala. Jadi kalau Pak udah kenal ilmu Magnet Rezeki itu ada namanya Garpu Tala, curhat dengan Al-Quran. Nah itu keren. Jadi saya semua step by step saya karir yang saya dapatkan dari di dalam bisnis Magnet Rezeki ini semuanya dengan Garpu Tala. Garpu Tala ya, curhat langsung ke curhat Allah. Langsung ya Allah, apa mungkin ya Allah gitu, dapat surat, dapat ayat tentang dinar. Ya Allah, aku pede gitu daftar. Oh, dapat ayat tentang dinar waktu itu. Ali Imran 75. Oh, gitu. Ali Imran saya baru tahu malah Pak. Ternyata ada tuh di Al-Quran tulisannya tuh dinar. Dinar. Wa minhum man inta manhum bidinarin, itu jelas kata dinar dan telunjuk saya nunjuk itu. Ini tuh saya ya Allah gitu. Nah, ketika Panas adain reward ya, siapa yang bisa belanja begini-begini, kita kasih tiket gitu ya, tiket jalan-jalan, kepengen lagi nih, Garpu Tala lagi. Garpu Tala. Nah makanya ilmu Magnet Rezeki itu keren, bisa untuk bisnis, bisa untuk segala macam. Apapun gitu. Ya. Apapun. Iya kan Al-Quran petunjuk umat muslim. Iya. Mau apa lagi, mau nanya sama siapa lagi gitu ya. Gitu. Meskipun kita tidak hafal, meskipun tidak tahu terjemahannya, Garpu Tala aja. Garpu Tala aja. Karena Allah menuntun kita ya. Iya, di situ saya merasa hudal linasnya tuh di situ Pak. Petunjuk. Selama ini kan kita Al-Quran tuh cuma kalau kita lagi baper, sedih, ya udah baca Al-Quran tenang, gitu hanya tenang ya. Tenang, minimal tapi itu. Petunjuknya itu di mana ya gitu. Yeah. Nah, ketika Garpu Tala dapat ayat tentang ini, itu benar detail loh Allah tunjukkan kita gitu. Okay. Nah, ketika Pak Nas itu kasih reward berikutnya, saya Garpu Tala lagi dapat ayat apa? Apa mungkin ya Allah aku bisa seperti ini gitu. Allah kasih apa? Inna rabbaka lahwal azizur rahim. Sungguh Tuhanmu Maha Perkasa, Maha Penyayang. Wah, gagah kita kan Pak. Dengarkan Allah, sungguh Tuhanmu Maha Perkasa, Maha Penyayang. Itu apa yang nggak mungkin kata Allah gitu. Nah itu buat saya pede gitu. Nah yang mendatangkan pembeli itu kan Allah toh. Iya. Bukan karena saya yang kesana kesininya, memang Allah yang mendatangkan pembeli. Alhamdulillah, saya bukan dapatkan 1 tiket, tapi saya dapat 2 tiket pergi sama suami. 2 tiket malah gitu ya? Iya. Nah berikutnya gitu lagi, reward, ya Garpu Tala lagi. Ya Allah, pengen lagi nih ya Allah, gitu. Dapat surat Wazariyati Zarwan gitu. Nah saya bukan dapat 2 tiket sama suami, saya malah bisa berangkat bawa anak 4 ke Bali Lombok waktu itu. Begitu seterusnya. Dan alhamdulillah kita sampai ke Turki, sampai ke Jepang, sampai ke cruise kemarin Thailand, Malaysia, Singapura. Itu semuanya Allah mudahkan dengan ayat Garpu Tala yang saya zikirkan. Dengan Garpu Tala. Dan itu tidak hanya bisa menyelesaikan persoalan ya, tapi juga hajat kita pengen apa. Iya, benar. Pilihan yang sulit. Iya, ya saat istiqoroh mungkin salah satunya. Iya. Garpu Tala itu langsung curhat ingin mendapat petunjuk langsung, itu luar biasa ya. Benar. Kalau istiqoroh, saya dulu pernah Pak istiqoroh. Tapi mungkin karena tidak ada kata bahasa. Kalau istiqoroh itu kan cuma kayak kemantapan hati gitu ya. Kemantapan hati. Tapi kan mantap hati ini saya belum bisa bedakan mana nafsu, mana hidayah gitu. Iya, kan antara nafsu gitu dengan hidayah kan beda tipis aja. Siapa tahu tahapan sholatnya, pikirannya tidak khusyuk itu kan bisa mempengaruhi. Iya. Kali aja saya memang fokus ke ya udah keluarnya gitu kan. Takutnya saya tuh malah nafsu. Tapi ketika saya Garpu Tala, jelas-jelas tuh ayat yang terbuka itu kan udah jelas. Gerakan tangan kita, mata kita, hati itu kan jelas-jelas Allah yang nunjukkan, menggerakkan, memperjalankan tangan kita gitu. Itu membuat saya ya Allah, ini udah memang benar-benar surat cinta yang Allah kasih untuk kita gitu. Dan itu saya sampai sekarang alhamdulillah, saya bahkan setiap hari tuh Pak bisa gini nih, itu bisa loh, misalnya pagi saya kepengen mau kerja nih, ya Allah aku mau kerja nih. Kasih aku 1 ayat nih Allah, nemani perjalananku hari ini. Nah gitu tuh. Sampai seperti itu? Iya. Sampai masuk ke sehari-hari? Iya. Seneng gitu. Jadi terkadang pernah gini 1 hari Pak, saya mau pergi nih maulid gitu ya ke tempat teman. Bagus gak ya Allah perjalananku? Allah ridho enggak? Gitu. Kasih aku 1 ayatmu gitu. Kasih tunjuk. Ya maka bertebarankah kau di muka bumi gitu. Kan kayak positifnya. Oh ya aku jalan gitu. Tapi sebenarnya Allah aku kepengen ngajak temanku sih ikut seminar, kepengen ajak temanku sih kenal dinar gitu. Kira-kira bagus nggak ya niatku nih? Takut saya tercampur nih ya antara niat kepengen belajar tapi sebenarnya ada misi gitu ya. Kira-kira bagus nggak ya? Aku berangkat nggak ya gitu? Boleh tuh Pak, saya curhat lagi gitu. Gitu. Nah ketika dicurhatin Allah bilang apa?
Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi may yasha. Kata Allah apa? Sesungguhnya kau tidak dapat memberi hidayah kepada siapa yang kau hendaki. Tapi akulah yang memberi hidayah kepada siapa yang kau hendaki. Itu saya ya Allah. Seperti Allah tuh menghibur saya kan. Ya sehebat apapun kau mengajak temanmu, sehebat apapun kau berusaha mengajak orang, aku loh tetap yang memberi hidayah. Kan gitu tuh. Nah itu kan tinggal saya cikirin gitu. Kita tenang gak? Ketika kita dapat setiap hari kita jalan tuh memang Allah kasih petunjuk, memang Allah kasih ini, itu keren. Itulah umat muslim yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kondisi apapun, bahkan kehidupan sehari-hari gitu ya. Gitu. Bu Hijrah pernah nggak sih, Bu Hijrah ini sekalian mungkin ya menjelaskan ke teman-teman yang penasaran atau mungkin jadinya ingin bertanya, kalau kita sedang punya hajat sesuatu, ingin curhat mengenai pilihan mana yang terbaik buat kita atau keluar dari persoalan, pernah nggak sih dapat ayat yang kayaknya kok aneh ya gitu, saya mau bisnis kok terkait perkawinan gitu, terkait surga dan neraka, malah terkait cerita perang, pernah nggak seperti itu dan bagaimana menyikapinya kalau seperti itu? Jujur sampai sejauh ini sih enggak. Mungkin kalau pertama dulu itu mungkin karena gini Pak. Ketika kita garpu tala, kita tuh ada di mana rezeki itu namanya jurus garis kebenaran. Kita bukanya itu masih ego, masih pakai garis kebenaran. Artinya kita masih nyalahin di sekitar kita. Jadi Allah belum bukakan pemahamannya. Sebenarnya bukan nggak nyambung itu ayat memang khusus untuk kita. Tapi memang Allah belum bukakan pemahaman itu karena kita masih menyalahin di depan kita. Gitu. Artinya kok nggak nyambung ya? Kok bisanya aku curhat ini tapi yang keluar ayat ini. Tapi setelah sehari, 2 hari atau nanti malam kita buka lagi, kita daburin, kok cerita nyambung loh, sebenarnya nyambung loh. Nah itu ternyata ketika kita sudah nyadar bahwasanya kita nurunkan garis kebenaran istilahnya, di situ Allah akan bukakan pemahaman. Karena ternyata paham gak paham itu juga rezeki termasuk Pak. Iya betul, karena gimana seseorang bisa jadi peneliti, profesor juga itu kan rezeki juga ya. Tidak harus selalu uang ya bicara rezeki itu kan. Kesehatan Allah berikan kayak pemahaman. Gitu ya. Betul. Luar biasa. Balik ke Dinar. Kan Ibu pertama kali kan tadi kita diskusinya mengenai akhirnya Ibu dari penjual les jadi jualan dinar. Kenapa sih orang harus milih dinar selain di Al-Quran ada ya? Kenapa harus milih dinar sih sebenarnya? Ya satu memang sunnah Nabi ya, memang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran juga ada. Dalam Al-Quran udah jelaskan gitu ya kan. Akan datang satu masa tidak berharga selain dinar dan dirham gitu. Kenapa yang dikatakan dinar dan dirham Pak? Bukan emas dan perak bahan dasarnya. Oh iya ya, kenapa ya? Dinar itu kan bahan dasarnya. Dinar itu kan bahan dasarnya emas. Emas, betul. Dirham itu bahan dasarnya perak. Betul. Tapi kenapa hadisnya tidak disebutkan tidak berharga selain emas dan perak? Yang disebut selain dinar dan dirham. Kan berarti ada sesuatu di situ. Ada sunnah Nabi di situ. Makanya dinar. Nah, jadi kalau saya sih mikirnya, saya cuma mengambil keberpihakan gitu. Kalau kita teringat cerita burung pipit yang mematikan api Nabi Ibrahim ketika dibakar, memadamkan api Nabi Ibrahim dibakar. Nah, itu cicak kan mengolok-olok si burung pipit kan, nggak mungkin kau bisa memadamkan api Nabi Ibrahim. Seberapa banyak sih airnya bisa memadamkan? Yang dari paruh kan gitu. Tapi burung pipit bilang apa? Aku sadar, emang aku nggak bisa sih madamkan api dari paruhku gitu. Tapi paling nggak di akhirat nanti Allah tahu aku di pihak siapa gitu. Ada usaha di sana, keberpihakan kita ya. Ketika Dina disebutkan sebagai alat tukar atau untuk menyimpan nilai bahkan sampai akhir zaman. Kita berpihak. Sesuatu yang disebutkan di Al-Quran. Akan datang satu masa tidak berharga katanya. Nah, dinar akan mulia di masanya, di zamannya gitu kan. Dinar akan mulia di akhir zaman. Akan mulia di akhir zaman. Jadi kita tidak tidak ikut pun menyiarkannya. Beli tidak beli pun dinar ini. Dinar tuh akan mulia di zamannya. Nah, kenapa kita nggak ikut aja gitu? Iya. Nyemplung aja gitu kan. Ada jaminan juga sampai hari zaman gitu ya. Benar. Ya. Apalagi teman-teman Dinar Khairul Zikin ini itu di dalam lempengan-lempengannya itu ada ayat Allah ya. Iya. Ada Asmaul Husna juga kalau nggak salah, itu luar biasa. Makanya saya selalu dengar nih dari Panas itu. Investasi di Dinar Khairul Zikin itu siap-siap mendapatkan keberkahannya. Luar biasa. Tulisan Arab gitu ya. Al-Quran maksud saya gitu. Itu luar biasa sekali ya. Keberkahannya kira-kira dari mana Pak? Itu kalau saya ngelihat investasi pasti nilainya naik, cuman itu saja sih yang saya pikirkan. Ada apa lagi Bu? Nah jadi terkadang ada Pak seperti ini ya, ada yang membeli dinar itu gini, Bu kenapa ya ketika saya sudah megang dinar, ketika saya beli dinar itu kok rezeki saya nambah ya,
kok rezeki saya tuh orderan masuk ya. Itu kayak jimat apa gimana? Apalagi identik dengan nama kita magnet rezeki. Apa dia memang udah ada magnetnya ya Bu? Sehingga rezeki saya kok datang gitu. Nah jangan, akhirnya nanti kita jadi mahamnya itu jadi jimat, justru nggak tepat. Musrik ya. Musrik justru nggak tepat. Sirik jadinya nggak bagus. Tapi kalau saya mandangnya, itu mungkin Allah sudah lihat keberkahan dari niat kita menghijrahkan harta kita ke yang sunnah. Yang sunnah. Jadi bukan hanya nilainya naik kemudian kita dapat untung, capital gain gitu ya, istilah-istilah orang-orang investasi, tapi ya udah berkah dulu dari niat kita aja untuk niat kita menghijrahkan keberpihakan tadi. Iya, keberpihakan tadi. Jadi Allah berkahi gitu. Jadi sama seperti dinar ini kan emas berjamaah ya Pak ya. Emas berjamaah karena punya komunitas ya, emas berjamaah. Lah, sholat sendiri dengan sholat berjamaah kan beda tuh. Beda 27 derajatnya beda kan 27 derajat. Gitu. Nah, sama seperti itu. Nah, sama seperti Bapak kayak makan nasi lah kita hitungannya. Bapak megang emas biasa, saya megang dinar gitu ya. Bapak megang emas biasa, saya megang dinar, itu sama seperti makan nasi. Kenyangnya sama sih Pak, karena fungsinya sama nih, kenyangnya sama. Tapi berkahnya belum tentu sama Pak. Karena saya makan nasi pakai bismillah, Bapak makan nasi nggak pakai bismillah tuh. Misalnya. Iya, seperti itu. Makanya dinar yang memang ada tulisannya gitu. Tapi aman ya Bu ya, artinya bersertifikat kan ya? Iya, jelas. Nah, itu ada komunitasnya dan gampang diperjualbelikan gitu. Benar. Oke. Ya alhamdulillah di Medan tuh Sumatera Utara saya tuh SLD-nya Pak, Sentra Layanan Dinar untuk Sumatera Utara. Di Bu Hijrah saya. Ya? Oke, luar biasa. Bu Hijrah, Ibu kan boleh dibilang ya itu bertubi-tubi mendapatkan keajaiban. Itu menurut saya luar biasa. Bahkan sebetulnya Ibu sebenarnya mengimplementasikan atau mempraktekkan ilmu mandar rezeki walaupun belum tahu nih mandar rezekinya, buktinya dari kickback gitu ya. Setelah mengenal pasti makin cinta dengan ilmu ini karena sumbernya kan Al-Quran ya. Setahu saya juga. Panas sering cerita ke saya ini semuanya Al-Quran. Sebelum undang beliau juga saya baca bukunya sampai habis. Memang gak ada yang salah nih gitu. Sebenarnya dari sana ilmunya, cuma distrukturkan jadi mudah dipahami dan gampang dicerna oleh masyarakat umum, masyarakat awam. Nah pertanyaan saya, kalau Ibu sudah bertubi-tubi mendapatkan keajaiban, apa motivasi Ibu menjadi trainer gitu? Karena kan kadang-kadang nih jadi trainer nanti yang ditrainingkan atau komunitasnya jauh lebih ajaib. Pernah mengalami seperti itu gak sih Bu? Justru itu target saya. Oh targetnya seperti itu, mengajaibkan orang lebih ajaib dari kita sendiri. Oh gitu luar biasa ya. Iya, justru saya merasa gini, karena mungkin ya, itu sama teman-teman tuh sering saya bilang, syukurinlah di titik terendah kita gitu. Bersyukurlah, karena justru di titik terendah kita itu kita mengenal ini gitu. Rata-rata peserta seminar-seminar kita tuh trainer rezeki itu orang-orang yang punya persoalan hidup. Betul. Orang-orang yang sudah zonanya nyaman, zona hidupnya nyaman, itu enggak kurang tuh minatnya untuk mengenal ilmu MR itu. Iya. Nah apa banyak seperti saya kan ketika saya di posisi hidup yang tidak mudah toh kemarin sehingga saya mengenal ilmu ini dan saya bersyukur sekali, cinta sekali dengan ilmu ini, akhirnya saya memutuskan untuk menjadi CTMR yang untuk saya punya legalitas toh gitu untuk menyebarkan ilmu ini ke sebanyak orang, ke semakin banyak orang, karena saya bisa tunjukkan bahwasanya aku bisa, berarti kalian juga bisa toh. Gitu. Aku bisa, kalian juga bisa. Kalian harus bisa lebih dari saya gitu. Seperti itu Pak. Oke, jadi ketika orang lain mendapatkan keajaiban melalui wasilah ilmu yang kita sampaikan, itu kebahagiaan tersendiri loh Pak. Sendiri ya? Iya benar. Dan keajaiban juga akan menyertai kita justru, lagi ya. Akan mengalir terus mengalir dia. Justru kata nggak boleh diendapkan. Justru kata nggak mengalirkan. Ya alirkan ya. Ya ilmu kan ya mudah-mudahan ilmu dalam konteks positif termasuk mandar rezeki ini kan ketika orang mengamalkan jadi MLM-nya akhirat ya, ya betul, akan jadi bergulung terus ya akan jadi jariah kita walaupun amin, kita sudah tiada ya Bu ya. Oke. Luar biasa sekali Bu, dari komunitasnya, dari para peserta trainingnya atau yang Ibu pernah bantu, pernah sharing dan sebagainya, ada nggak sih keajaiban? Kalau Ibu kan tadi luar biasa sekali nih. Kalau istilah panas itu ke Mekah itu sudah seperti pintu samping. Gitu ya. Nah, komunitas Ibu peserta yang mengikuti seminar-seminar, ada nggak testimoni ke Ibu? Keajaiban seperti apa yang mereka alami? Ya, alhamdulillah. Jadi itu pernah satu hari Pak, ada ibu-ibu umur 72 tahun 72 datang ikuti acara seminar, sebelumnya anaknya gitu ya, karena dia dapatkan ketenangan, dapatkan keajaiban, akhirnya dia bawa ibunya. Nah ibunya umur 72 tahun, 7 tahun itu tidak ketawa, tidak bisa tersenyum, tidak bisa tidur malam. Oh gitu? Saking persoalan hidupnya luar biasa. Dan dia tidak punya teman curhat mungkin gitu ya, karena anak masing-masing sudah berumah tangga. Dan itu hidup penuh tekanan gitu. 7 tahun Pak, dia mukanya muka tat gitu ya. Ketika ikut seminar dia hadir. Nah di seminar
hari Sabtu, hari Ahadnya itu beliau betul-betul lepas Pak, betul-betul merasa lega. Itu sampai naik panggung Pak, itu saya kaget. Sampai naik panggung itu dia datengin saya naik panggung itu udah happy, saking happy kita ice breaking waktu itu di panggung. Beliau naik Pak ke atas panggung, ikut itu. Saya sampai Masya Allah ibu ini gitu ya. 7 tahun ya? Iya 7 tahun dia gak ketawa. Nah itu kan bayangkan Pak, kerennya ilmu mandi rezeki ini ketika siapa yang bisa menyadarkan, siapa yang bisa menyampaikan, memberi obat apa yang bisa diminum. Yang 7 tahun gak bisa tidur itu kan gak bisa gitu. Nah akhirnya saya pancing, kenapa Bu? Kenapa bisa 7 tahun itu gak bisa tertawa? Ternyata hidupnya itu memang kalau bisa di sinetron kan tuh Pak, dia punya anak yang terbunuh, yang diculik, yang segala macam gitu. Iya. Nah itu pantas gitu. Kita waktu mendengar testimoninya itu sampai satu ruangan itu nangis. Ya Allah ya Rob, pantas gitu ibu itu seperti itu. Dan alhamdulillah. Nah bulan depannya beliau itu datang bawa motor sendiri Pak, bawa sepeda motor sendiri saking dia semangatnya belajar. Nah seperti itu, saking datang lagi. Ya Allah itu luar biasa. Kemudian ada yang temen yang anaknya waktu itu sempat berobat 2 tahun kemana-mana, berobat yang dia kalau dibilang indigo, bukan indigo ya Pak ya, yang matanya sempat ngelihat sesuatu di luar gitu. Jadi dia sering gak nyaman lah. Dia menjerit, tiba-tiba melihat apa, Ya, mungkin halusinasi atau apa, kita nggak tahu lah ya. Seperti itulah gitu. Gitu. Nah, jadi waktu itu yang ikut kelas ibunya sih, ibu sama bapaknya. Ketika kita ajarkan ilmu garpu tala, pulang dia praktekkan sama anaknya. Nah, ketika praktekkan sama anaknya, besoknya malah anaknya sembuh Pak. Oh gitu. Jadi dia cerita. Dia buat testimoni gitu di grup kan, alhamdulillah Bu, terima kasih. Saya sudah 2 tahun ini ngobatin anak saya kemana-kemana dia nggak sembuh. Kan nggak nyaman sih anak kan. Jadi yang belajar praktek itu ibu bapaknya? Iya. Anaknya ya? Anaknya. Karena jadi dia fokusnya ke anaknya. Iya benar. Oh gitu. Kalau anak-anak, misalnya kita punya keluarga nih, kita merasa wah ini keren nih gitu. Nah anak boleh ikutan gak sih? Boleh. Umur berapa tahun biasanya boleh tuh? Itu kemarin peserta kita masih ada yang SD dapat, SMP juga ada bisa. Karena ilmu manajik ternyata kan ringan Pak. Kan ringan banget. Iya. Seperti kita menyenangkan hati orang, anak-anak juga paham toh. Paham, iya. Iya kan? Jangan berbuat salah dengan buka perisai kan gitu ya. Jangan berbuat dosa. Anak-anak juga paham. Minimal kalau berbuat salah atau merasa berdosa astagfirullah kan cepat istighfar kan gitu kan. Minta maaf. Dosa anak kecil tidak sebanyak orang lebih dewasa. Justru mereka lebih ajaib Pak. Lebih ajaib ya. Lebih ajaib. Nah itu kemarin kita pernah Pak punya peserta seperti itu. Dia punya bawa anak SD masih umur SD kelas 2 paling. Jadi ibunya ini sebenarnya belajar, jadi anaknya di sebelah. Nah ketika garpu tala, anaknya beneran garpu tala Pak, dengerin garpu tala. Dan kita kaget dengarkan dapat ayatnya apa. Waktu itu ternyata dia punya kakaknya masuk pesantren, jadi dia sendiri di rumah. Dia curhatnya apa? Kepengen punya adik. Nah ketika dia buka, dia dapat ayat Nabi Zakaria yang kepengen punya anak tapi sudah tua dan sudah mandul, nggak mungkin gitu ya. Ternyata dia dapat ayat itu. Terus? Dan kita ketawa, ya Allah ya Rabbi kok dapat ayat itu? Sementara ibunya kan nggak mungkin lagi punya adik, tapi dapat ayatnya itu. Jadi kami Allah jawab gitu ya. Terus jadi kalau dapat adik namanya siapa Kak? Yahya kan gitu tuh di ayatnya. Jadi ternyata Allah itu menginginkan, ingin berdialog dengan anak kecil juga gitu. Sama semua ya. Iya. Jadi anak kecil juga bisa kok berdialog. Bisa ya. Dan tidak harus memahami arti dari ayatnya, tidak harus hafal ayatnya. Ini kan benar-benar koneksi kita dengan Al-Quran, Allah melalui Al-Quran ya. Iya benar. Makanya disebut tawasul bil Quran. Iya. Itu namanya tawasul bil Quran. Kalau saya tadi kan tawasul bil amal tuh, tawasul bil amal soleh gitu ya. Saya gadaikan semuanya. Mau ngaji, pokoknya semua perbuatan baik saya ya Allah kalau bernilai pahala di matamu tolong. Apa hajat kita? Jadi ini bisa loh dilatih untuk siapapun kita tuh bisa aja. Kita kepengen apa nih sekarang? Kepengen bangun rumah, kepengen apa? Ya udah gitu. Gadekan aja tuh seperti itu aja kok caranya gitu ya. Dan untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk itu tidak hanya mentadaburi ya. Jadi garpu tala tadi jadi keseharian walaupun nanti ngintip apa sih artinya? Itu sama aja gitu ya. Kita percaya terhadap hal itu tersebut. Oke, Bu Hijrah, itu ceritanya luar biasa sekali. Cuman saya ingin agak sedikit praktikal nih supaya teman-teman di rumah itu bisa mengikuti. Boleh diulang nggak? Ada 3 jurus deh yang biasanya Bu Hijrah sampaikan ke komunitasnya atau ibu lakukan sendiri untuk ibu atau keluarga. Boleh diulang nggak? Gimana sih tahapan melakukan garpu tala? Dan 2 jurus lainnya supaya nanti teman-teman
setelah nonton ini saya bisa menjalankan gitu. Kalau mau lebih detail ya bisa baca bukunya, nonton videonya, ikut komunitasnya atau nanti seminar dan lain-lain. Silakan Bu. Ya, yang pertama itu kan jurus yang paling saya cintai itu ya kickback. Oh, kickback tadi. Kickback ya. Kickback dulu ya. Oke, kickback. Nah, kickback dulu itu kan bagaimana kita mendoakan orang lain agar malaikat mendoakan untuk kita. Sebenarnya sih waktu itu saya berawal dari kesadaran saya banyak dosa gitu loh. Jadi ketika memandang saya merasa ya Allah mungkin salahku selama ini. Mungkin dosa-dosa yang membuat aku seperti ini gitu. Nah, jadi justru saya kepengen cari jalan tolnya tuh Pak. Kalau saya berdoa mungkin nggak tembus ke langit karena banyaknya dosa saya gitu. Belum Allah dengarkan. Tapi ketika saya mendoakan orang lain, malaikat mendoakan, malaikat itu kan nggak punya dosa. Jadi pasti dikabulkan. Itu kan jalan cepatnya gitu. Ya. Nah, justru saya ambil jalan itu, jalan pintasnya. Mendoakan gitu. orang lain. Mendoakan orang lain gitu. Nah, jadi saya suka mendoakan orang lain. Siapapun, dimanapun, kapanpun gitu. Oh gitu? Iya. Jadi tidak harus sengaja kita setelah sholat saja, enggak, kapanpun? Kapanpun. Jadi saya terbiasa nih seperti misalnya saya kerja tuh setiap hari tuh misalnya di angkot atau di sepeda motor. Ya udah siapa yang di depan tuh saya lihat. Ya Allah muliakan Bapak itu, ya Allah pengendara mobil ini. Enggak kenal pun enggak apa-apa. Enggak punya salah kita ke mereka atau mereka itu. Enggak mesti ya. Doa aja gitu. Doakan aja gitu ya. Selamatkan dia sampai perjalanan ya Allah, kumpulkan dia bersama keluarganya dengan sehat ya Allah, lunaskan segala amanahnya, bahagiakan dia gitu. Nah, nanti jumpa ini ya Allah, sehat muliakan bahagiakan Bapak itu ya Allah pengendara ini. Allah. Nah, itu ketika kita seperti itu enggak ngerti, Pak. Memang Allah yang akan memudahkan segala urusan kita gitu. Dan itu saya merasa mungkin doa-doa mereka itu juga itu. Okay. Nah itu kickback. Jadi ketika kita kepengen umroh, ya udah doain orang umroh. Doain orang. Enggak harus memaksakan diri mengumrohkan orang. Enggak mesti. Minimal doain. Atau support Pak. Support. Jadi saya pernah itu praktekkan ketika ada haji 2019. Itu teman saya mau berangkat haji. Jadi waktu itu bilang, Jra kakak mau ke rumah mau belajar gitu. Ayo ke rumah gitu. Jadi ke rumah. Saya support bener Pak. Saya beliin tasnya, saya beliin kaos kakinya, saya beliin sepatu tawaf gitu ya. Saya kasih legging. Seberapa sih itu? Iya, nggak seberapa ya kalau dilihat dari budget umroh dan effortnya. Nggak seberapa gitu. Tapi kita kepengen, untuk sampai di titik senang melihat orang senang gitu loh Pak. Bahagia melihat orang bahagia gitu. Ingin membahagiakan dia, ingin memuliakan dia gitu. Nah ketika saya sampai di situ, beliau sempat bilang, maunya kita berangkat sama Hijrah ya gitu kan. Ya Kak Amin, rasanya nggak mungkin gitu. Beliau tuh udah dapat kloter sekian. Ternyata Pak, qadarullah, saya dipanggil nama saya berangkat haji dan saya satu kamar dengan orang yang saya kasih barang tadi. Iya. Nggak seberapa hasilnya kita bareng sekamar di sana. Malah satu kamar gitu loh. Nama kami tercantum di depan pintu kamar itu bikin ya Allah satu kamar sama yang saya kasih gitu. Nah itu jadi ketika orang mau berangkat umroh, kalau saya justru kayak peluang Pak. Apa yang bisa aku kasih, apa yang bisa dia bawa dariku gitu. Jadi bukan oleh-oleh ya. Iya lagi. Kan rata-rata kan gitu. Jangan lupa ya oleh-oleh ya. Udah mikirin diri sendiri tuh. Nah itu. Kalau saya enggak, kapan berangkat? Tanggal sekian gitu. Kirim nomor rekening lah. Gitu ya. Gitu. Atau beliin handuk leher aja Pak. Itu simple. Handuk leher. Atau belikan sepatu tawaf atau kaos kakinya atau masker, apalah pokoknya bisa dia bawa. Nggak sanggup juga doain. Nggak, doain paling enggak. Nah, kalau doa itu pernah saya Pak, itu saya sampai merinding. Saya pernah mendoakan satu bibi saya waktu itu ya ketika berangkat haji. Nah, waktu itu sempat gini. Setiap hari saya benar-benar berdoakan. Dan gak terpikir bisa sedahsyat itu ya. Jadi saya waktu itu gini, Allah sehat muliakan lancarkan ibadah bibiku itu ya Allah. Setiap hari setiap sholat namanya bibi kita kan Pak. Ternyata ketika pulang dia bilang, Jrah bibi gak tahu lah ketika di sana itu, ketika bibi berdoa di setiap tempat-tempat mustajab, itu wajahmu tuh kayak layar tancap. Di mana bibi duduk itu wajahmu yang terpandang, wajahmu yang lewat. Itu saya Masya Allah ternyata seperti itu Pak. Seperti itu ya. Kita kan satu sama terhubung tuh Manik rezeki ya. Satu sama terhubung ya di dunia kuantum. Ternyata connect dunia kuantum gitu. Jadi apa yang namanya nggak usah hitungan lah untuk doakan orang lain. Gitu. Pokoknya doakan kapanpun, siapapun, nggak peduli lah pokoknya. Kenal nggak kenal atau nggak kenal, toh itu kebaikan ya. Kebaikan. Gitu. Nah itu kickback. Nah kalau garpu taala, apapun persoalan saya gitu, apapun persoalan, mau mudah nggak mudah, terkadang ketika kita memang curhatkan sama Allah, Allah tuh senang diandalkan loh Pak. Allah tuh senang ketika dia diandalkan gitu. Ketika kita bermain logika justru nggak turun pertolongan Allah.
Ya, ketika kita bermain logika, misalnya ketika kita butuh nih sesuatu, siapa yang bisa bantu ya? Sepertinya si ini nih, seperti Pak Demul nih misalnya, itu gak akan turun pertolongan Allah itu. Ya karena Allah tahu, emang lu kira dia bisa bantu tuh, gitu tuh kira-kira. Iya. Tapi yang ketika kita, hatinya dia kan saya, itu balik lagi bener. Jadi ketika kita sedikit-sedikit tuh, ya Allah, Allah lagi tuh, Allah seneng gitu, seperti tersanjung aja ketika kita libatkan terus gitu. Nah jadi hal-hal sepele juga nggak apa-apa tuh, curhatin aja sama Allah melalui Garpu Tala. Gitu. Oke, caranya gimana, Bu? Coba. Kalau saya kayak Garpu Tala itu ya kita peluk aja Al-Quran gitu, kita curhatkan aja. Ya Allah, aku punya persoalan nih, gitu. Ya Allah, aku punya persoalan. Jelaskan aja. Seperti kita curhat Pak, curhat pakai bahasa kita, nggak mesti pakai bahasa Arab. Ya, curhat ya Allah, aku saat ini punya persoalan ya Allah sama suamiku misalnya, beliau begini-begini. Tapi tolong Pak, jangan sampai curhatnya itu masih menyalahkan orang lain. Oh itu udah pantangan ya? Ini karena suamiku kemarin kayak gini, enggak bisa. Apalagi gimana aku nggak sakit hati dia begini gitu tuh. Itu nggak dapet ayatnya. Ketika kita merasa benar, Al-Quran tidak akan menunjukkan kebenarannya gitu loh Pak. Tapi ketika kita merasa salah, Al-Quran akan menunjukkan kebenarannya gitu. Nah jadi ketika kita nyadar diri, ya Allah, aku punya salah ya Allah tadi sama suami. Pantas dia begini ya Allah. Aku sadar ya Allah dia begitu kan aku begini gitu. Pokoknya tarik kesalahan kita. Nah setelah itu baru ya Allah kasih aku satu ayatmu ya Allah. Jawaban dari persoalanku gitu. Yang buat hatiku tenang gitu. Apa pokoknya kita pengennya apa tadi gitu. Yang menemani hari-hariku. Misalnya kalau saya kan curhat misalnya mau berangkat kerja. Ya Allah kasih aku satu ayatmu ya Allah. Nemani perjalananku hari ini gitu aja. Iya. Terus itu bisa habis itu? Terus dibuka acak asal aja buka tunjuk. Tunjuknya bebas ya? Tunjuknya bebas. Oke. Jadi buka tunjuk aja, buka mata, ya udah. Ayatnya itu kita lihat aja. Nah kalau sudah ayatnya positif tinggal dizikirin. Kalau tidak tinggal lihat beberapa ayat ke atas, lihat beberapa ayat ngikutin ya. Misalkan ini tentang surga neraka atau sedang azab gitu. Ke atas. Jangan cerita azabnya yang kita zikirin. Ambil kalimat yang positif di atas atau ke bawah gitu ya. Kalau dia cerita kisah, ambil cerita kisahnya gitu. Kalau kita lakukan dengan tahapan yang benar, termasuk tadi yang penting ya. Tidak boleh udah merasa benar, nyalahkan orang lain. Pokoknya turunkan garis kebenaran ya gitu ya, benar-benar kita salah merendahkan diri harusnya gitu. Ayat yang keluar yang kita dapatkan relate ya dengan kebutuhan kita gitu. Wah itu jawaban luar biasa nih teman-teman, bisa jalanin tadi udah 2 ya. Pertama kickback, kapanpun dimanapun doain orang lain siapapun gitu ya, sampai seminimal mungkin ya kita doain tadi gitu ya. Yang kedua adalah Garpu Tala. Satu lagi Bu, boleh? Satu lagi itu kalau saya tuh MTK tuh merawat terumbu karang. Merawat terumbu karang. Nah, merawat terumbu karang itu saya merasa memang kan di Mandi Rezeki ternyata dibilang rezeki kita tuh ternyata ada di kebahagiaan kemuliaan orang lain karena kita gitu. Kebahagiaan kemuliaan orang lain karena kita. Nah, siapa terumbu karang kita yang harus kita bahagiakan? Orang di sekitar kita yang terdekat dengan kita. Kalau kita di rumah ya berarti suami, anak gitu ya. Nah kebetulan alhamdulillah sebelah saya itu ada rumah ibu saya kandung. Nah ini saya keramat ini sama saya. Beliau tuh keramat saya gitu. Jadi saya ketika saya mau ujian, ketika saya ada apapun itu, saya tuh boro-boro ngelihat misalnya prepare apa gitu. Saya mau ujian ini gitu. Suasana yang aduh gimana ya, bisa nggak ya. Saya bukan buka buku nggak, saya malah lari ke sebelah ke rumah ibu. Saya malah udah makan Bu. Bikin teh manis gitu, bikin ini, saya justru memuliakan beliau gitu. Gitu ya? Itu leverage-nya gitu, itu daya ungkitnya gitu. Saya malah senengin beliau dulu gitu, minta doanya, ridonya gitu. Jadi ketika udah saya seneng, udah kasih makan, udah kasih minum, udah deh aku mau ujian, doain ya gitu. Nah itu ternyata mungkin saya rasa apapun yang saya dapatkan hari ini bisa jadi tuh karena doa beliau. Bisa jadi ya, kita bisa jadi bukan karena amalan saya juga gitu loh. Karena amalan saya bisa jadi karena bukan karena kita kerja keras banget, belajar menghafal ini menghafal luar biasa tiba-tiba blank pada saat ujian bisa kan? Iya betul ya. Bisa jadi karena doa-doa mereka gitu. Nah jadi muliakan bahagiakan orang di sekitar kita dan itu sepele Pak. Itu bisa dimanapun. Jadi seperti saya di tempat kerja itu sepele Pak ya, misalnya kadang hari Jumat tuh saya buat teh manis misalnya, saya panggil penjaga sekolah gitu ya, Pak buatin teh manis Pak, satu ceret gitu ya, bikin manis panas gitu pagi, kalau udah siang masih ada sisa saya suruh minta belikan teh manis, belikan esnya, bikin teh manis, itu satu talam gitu rame-rame, itu guru-guru yang datang duduk di joglo itu kan seneng tuh. Mereka happy ya. Sesederhana itu aja gitu loh. Kadang datang tukang rujak, ya bang makan rujak bang. Itu sampai teman-teman bilang kalau ketika saya nggak datang itu teman-teman bilang, Dra
tuh ada nyariin siapa? Tukang rujak gitu. Nah seperti itu. Kan simpel banget sebenarnya. Jadi ternyata ketika kita senangin orang, Allah senangkan kita gitu. Ketika kita bahagiakan orang lain, Allah bahagiakan kita. Ketika kita muliakan orang lain, Allah muliakan kita. Sekitar kita orang yang paling dekat dulu seperti itu ya. Itu. Jadi triangle miracle. Kalau mana rezeki, Pak Anda sering bilang triangle miracle, pasangan orang tua, pasangan anak. Itu dulu. Tapi kalau memang kita tidak bersama mereka, ya tinggal tetangga. Siapa habitat kita? Seperti Bapak ini teman kerja. Kalau pedagang konsumennya, pokoknya siapa yang dia hari-hari ditemukan. Luar biasa sekali ya. Ini sangat relate banget dengan keseharian kita. Iya benar. Kita memuliakan orang lain jauh-jauh, orang tua sendiri ya susah, anak sendiri kita masih omel-omelin. Benar itu sekali. Kan kita banget keseharian banget, makanya nih ilmu ini sangat dekat banget lah dengan kita semua gitu. Bu Hijrah, bagi ibu yang sudah mengalami begitu banyak keajaiban, bagi teman-teman yang sudah merasakan keajaiban ini kan terasa mudah diucapkan, tapi banyak juga kadang netizen nih, teman-teman yang nonton, yang baru mengenal ini ilmu apa sih, ini gimana caranya, atau gini, saya sudah baca buku berulang-ulang gitu ya, saya sudah mencoba nonton videonya, mencoba meraktekkan, kok keajaiban ini nggak datang-datang, hutang masih tetap hutang gitu ya, hubungan dengan pasangan masih tetap, dengan anak masih kayak gitu, kehidupan ekonomi nggak bergerak, ini kapan keajaiban datang? Apa yang salah Bu? Nah sama seperti gini Pak ya, berarti ada yang gak tepat kan gitu ya. Seperti kita baca Al-Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub katanya apa, bukankah mengingat Allah itu menenangkan hati. Kenapa gak tenang? Berarti zikirnya belum tepat kan gitu kan, berarti zikirnya belum tepat. Itu satu. Kemudian satu mungkin selama ini kita gak nyadar ada berdoa kita yang gak tepat, bisa jadi. Ada berdoa gak tepat apa? Ternyata selama ini kita lakukan bukan berdoa, tapi kita malah ngeblok gitu. Ngeblok rezeki yang kita dikte itu Allah. Contohnya apa? Contoh misalnya, Pak doain ya laku tuh tanah di kampung biar aku bisa umroh. Ketika gak laku-laku gak umroh-umroh toh. Nah gitu ya. Nah sebenarnya bisa jadi Allah kepengen mengumrohkan kita tanpa jual tanah itu. Iya. Tapi kita dikte, kita paksa tuh Allah lakukan tanah itu, aku pengen umroh, lakukan tanah itu, aku pengen umroh. Gak dapet. Iya. Karena memang hajat kita tuh itu. Akhirnya tanah gak laku, gak umroh-umroh. Padahal tinggal sejengkal lagi orang ngasih kita umroh gratis bisa jadi. Iya. Nah itu berarti kita ngeblok. Coba kita ubah doanya gitu. Ya Allah, aku jual pun tanah itu belum tentu loh bisa mengumrohkan aku gitu tanpa izinmu. Tapi kau mampu ya Allah mengumrohkan aku dengan caramu, maka tolong ya Allah umrohkan aku dengan caramu. Itu lebih smart, kita lebih tawakal sama Allah yang ya udah terserahmu ya Allah caranya gimana, pokoknya aku mau umroh gitu. Jangan kita dikte tuh Allah. Nah ini kadang mungkin ada kita yang kepengen lunas amanah, tapi kita dikte tuh, kepengen lunas amanah misalnya, ya Allah aku mau si Polan itu bayar amanahnya lah sama aku biar aku bisa bayar ini. Itu kan berarti kita ajarin tuh Allah. Ini maunya mulangkan amanahnya, nggak perlu sebenarnya gitu. Dipulangkannya pun uang kita belum tentu kita bisa ngelunasin amanah kita kalau nggak Allah izinkan. Tapi Allah bisa loh lunasi amanah kita tanpa itu dipulangkan sama sekali gitu. Jadi maka tolong ya Allah bantu aku lunasinya dengan caramu. Nah itu lebih smart gitu, pasrahnya tuh lebih dapet tawakalnya gitu. Kenapa kita masih ada persoalan amanah dari yang kita titipkan ke orang lain juga enggak lunas-lunas, kita ngajarin lagi gitu ya. Justru cara kita tuh salah, logika kita nggak nyampe. Kalau kita masih berdoa dengan menggunakan logika kita ya sama aja dengan yang kemarin kan. Pokoknya pasrah-pasrahnya. Iya benar. Gitu. Pokoknya kita ngeblok malah. Percayakan skenario yang terbaik. Kita nggak perlu tahu dari mana asalnya gitu ya kurang lebih ya. Iya benar. Terus paling nggak ketika kita berdoa itu Pak, kunci dengan yang sebenarnya gini, kan ada 4 perlakuan Allah terhadap doa kita ya. Yang pertama Allah kabulkan itu cash. Yang kedua Allah kabulkan itu sebenarnya tapi pending. Karena Allah tahu tuh kapan terbaik gitu ya. Seperti tadi saya bangun rumah, dulu gak dikembalikan. Tapi justru ketika saya bangun rumah yang belum siap malah dikembaliin kan gitu. Berarti Allah tahu itu terbaik waktunya. Yang ketiga Allah sudah kabulkan tapi Allah ganti dengan lebih baik. Yang keempat sudah Allah kabulkan sebenarnya tapi kita gak nyadar gitu. Kita gak nyadar. Nah jadi ini sebenarnya mungkin ada berdoa kita tadi yang gak tepat. Ketika kita ngeblok, ketika kita dikte nih Allah cara dia memberikan mengabulkan hajat-hajat kita gitu. Gitu ya. Jadi kadang-kadang mungkin orang merasa saya udah luar biasa mempraktekannya, jungkir balik, semua diikuti dan sebagainya sampai bertahun-tahun.
nggak ada datang-datang keajaiban. Nah, dia sehat selama itu kan keajaiban. Sebenarnya Kan tidak harus semua berbentuk uang gitu ya. Makanya coba kita giniin Pak, bisa jadi kan dibilang. Artinya kalau saya tuh saya kunci doanya itu gini misalnya, ya Allah saya kepengen apa nih, misalnya saya kepengen mobil nih, ya Allah beri aku mobil ya Allah gitu ya. Kalaulah mobil itu membawa ketaatanku padamu, menambah ketaatanku padamu, menambah kebaikan padaku, keluargaku, kehidupanku ke depannya, maka berikan ya Allah. Tapi jika tidak, tolong kau ganti dengan yang lebih baik. Nah ketika doa kita seperti itu kita kunci di ujungnya. Jadi kepengen apapun, kalau itu menambah ketaatanku, menambah kebaikan untukku, keluargaku ke depannya, maka berikan ya Allah, segerakan. Tapi jika tidak, tolong ganti dengan yang lebih baik. Yang lebih baik, dengan itu yang lebih penting ya. baik. Gitu. Jangan jadi, bilang kalau ini tidak bagus untuk kami, nggak usah dikabulkan. Jangan. Ganti dengan lebih baik gitu. Yeah, nah ketika kita bilang itu Allah, kita juga lebih legowo loh Pak. Ketika nggak dapat, justru kita merasa berarti ini yang terbaik kata Allah gitu. Akhirnya kita nggak dapat mobil, ke tempat kerja jalan kaki, jadinya sehat. Ya, mungkin gitu. skenario Allah itu lebih baik buat kita. Itu. Oh paham sekarang saya. Oh gitu. Luar biasa sekali Bu Hijrah. Nah bagi teman-teman yang masih mau perjuangkan keajaibannya, saya pikir ya tadi ya selain tadi dipraktekan kalau Pak Nas bilang gitu ya, juga istiqomah. Kadang-kadang kita itu tadi mungkin belum tepat cara mempraktekannya, makanya ya cari komunitas lah ya gitu ya, menguatkan. Kadang-kadang ketika saya pernah masuk ke satu campnya Pak Nas juga, banyak yang merasa bahwa kirain saya yang paling terpuruk, begitu masuk camp ternyata ada lebih orang lain. Ini merasa bersyukur itu sebuah keajaiban kalau menurut saya. Kayaknya gak ada apa-apanya ternyata ya hidupku gitu. Betapa beruntungnya aku selama ini gitu. Iya. Bisa jadi merasa seperti dengar cerita panas saja, Pak Dede saya sekian belas miliar. 21 miliar gitu ya. Oh gitu ya. Aduh saya beruntung banget gitu ya. Artinya rasa syukur itu juga keajaiban ketika bertemu orang-orang lain. Minimal itu kita syukuri. Gitu ya Bu. Nah yang ingin disampaikan Bu Hijrah ke audiens kita nih, mungkin yang masih memperjuangkan keajaibannya seperti apa sih gitu, supaya keajaiban tuh bisa dicapai gitu ya. Mungkin bisa menguatkan mereka untuk tetap istiqomah atau seperti apa? Silakan Bu Hijrah. Baik, alhamdulillah ilmu magnet rezeki ini sudah sungguh luar biasa. Bagi saya terutama itu sudah luar biasa saya dapatkan manfaat dari mengamalkan ilmu magnet rezeki ini. Jadi saya rasa kalau saya bisa, semuanya bisa, Anda juga bisa. Dan biasanya lebih ajaib gitu ya. Yang diajarkan tuh bisa jadi lebih ajaib daripada yang mengajarkannya gitu. Nah memang simpel ilmunya tapi tidak mudah kalau tidak kita paksakan. Jadi memang sebenarnya doanya itu satu sebenarnya, Allahumma paksakan. Allahumma paksakan, doanya cuma itu. Allahumma paksakan. Karena memang ketika perbuatan baik itu akan selalu ada setan yang akan membisikkan kita untuk menundanya. Karena ada setiap perbuatan baik pasti ada setan yang mengiringi kita untuk menundanya. Jadi memang kita paksakan gitu. Jadi harus kita paksakan. Kemudian supaya mudah untuk melakukannya, ayo kita tetap berada di dalam komunitas. Karena kita tidak mudah untuk berjalan sendiri. Kalau kita jalan sendiri itu seperti kita di bawah arus. Tapi kalau kita bergandengan tangan, ada komunitas, itu membuat kita jadi lebih tertuntun gitu. Nah kemudian kita jadi lebih semangat. Ketika melihat teman-teman itu semangat, kita juga ikut termotivasi. Itu saran saya. Jadi jangan sampai keluar-keluar grup misalnya. Kadang kita merasa sudah mampu. Saya juga pernah ikut Odoj waktu itu Pak, Odoj One Day One Juice. Setelah saya terbiasa, akhirnya saya keluar. Saya keluar dari grup karena saya merasa nggak perlu laporan. Merasa bisa sendiri. Sudah bisa sendiri, nggak perlu laporan juga. Tapi ternyata enggak. Ya saya kebablasan juga gitu, sampai 2 hari, 3 hari gitu. Akhirnya awalnya saya double gitu ya, besok 2 jus kalau enggak besok 3 jus nggak bisa, tapi ternyata enggak. Jadi saya, itu prinsip saya, akhirnya saya nggak mau keluar dari komunitas. Karena komunitas itu perlu, itu membuat saya jadi kuat, itu membuat saya jadi punya pegangan supaya saya bisa jalan tidak terbawa arus gitu. Dan kemudian segala perbuatan baik itu tetap harus kita paksakan, karena setan akan istiqomah banget, itu akan menyeret kita kembali untuk tidak mengerjakan perbuatan baik. Itu aja. Dan amalkan semua jurus-jurus ilmu magnet rezeki. Karena sebenarnya nggak perlu semua jurus juga ya. 1, 2, 3 aja asal betul-betul dipraktekkan, insya Allah ajaib. Minimal dari yang Ibu sampaikan tadi ya, 3 itu udah cukup dulu deh, kita rasakan keajaibannya gitu ya. Oke, luar biasa Bu Hijrah, terima kasih banyak waktunya, sharingnya. Saya yakin menginspirasi dan memotivasi kita semua ya. Dan bagi teman-teman yang sedang memperjuangkan keajaibannya, tetap ingat bahwa keajaiban itu ada bagi mereka yang
bagi mereka yang percaya. Luar biasa, sampai ketemu di segmen selanjutnya.